Pemirsa, polisi menetapkan seorang pemuda berinisial IS sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku hingga kini masih buron dan dalam pencarian polisi. Foto pria berinisial IS tersebar di media sosial. Ia diduga merupakan tersangka pembunuh gadis penjual gorengan yang ditemukan dikubur di kawasan perkebunan warga di Nagari Kayu Tanam, Kecamatan Duo Kali Sabaleh Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat seminggu yang lalu. Hingga kini polisi masih terus memburu IS. Tim kepolisian menyisir kawasan hutan dan juga perkebunan warga dengan jalan darat. Kepolisian juga menggunakan drone untuk melacak pelarian tersangka. Sebelumnya, polisi menemukan barang bukti berupa tas berisi pakaian, dompet yang berisi KTP. Selain itu, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu bekas hisap serta alat hisapnya. Diduga barang-barang tersebut adalah milik tersangka pelaku pembunuhan. Kami lakukan penyelidikan yang intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan untuk terduga pelaku inisial S sebelum kami ditetapkan sebagai tersangka. Tadi melakukan penyelidikan dan pencarian tersangka ini di dalam masyarakat sekitar dan klub-klub di Korbi dan yang lainnya. Kami menemukan salah satu barang bukti baru berupa tas yang patut diduga kuat adalah milik tersangka. Sementara itu, sosok IS yang diduga merupakan tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan dikenal warga setempat sebagai pemuda yang tak banyak bicara. Namun ia memiliki catatan kriminal, di antaranya pernah ditangkap atas kasus pencabulan dan juga narkotika. Disangka jadi kasus pencabulan itu kasusnya naik, sempat dia ditahan. Dimasukin ke Lapas anak yang di Solo. Orang tuanya itu udah meninggal dari dia masih belum sekolah dulu. Ibunya udah meninggal, terus bapaknya kan bawa mobil, jadi otomatis anak ini tidak terjaga gitu kan. Hingga saat ini kepolisian masih berupaya memburu tersangka pelaku pembunuhan keji tersebut. Kepolisian meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan jangan percaya atas isu hoaks yang beredar. Polisi pun mengimbau agar warga yang mengetahui keberadaan tersangka dapat segera memberikan informasi. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana perkembangan pengejaran tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman? Kita tanyakan kepada Andri Saputra. Andri, bagaimana dengan pengejaran terhadap pelaku berinisial IS ini? Ya, Adit, Tisa, dapat saya laporkan bahwasanya dari pagi tadi pihak kepolisian masih memburu pelaku yang berinisial IS di kawasan perhutanan perkebunan milik warga, tepatnya di kawasan Pasagalombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan Dua Kali Sabaleh Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, pada siang tadi sempat ada laporan dari warga bahwasanya pelaku melarikan diri dan nampak oleh warga bahwasanya pelaku tidak menggunakan baju, lari ke arah kawasan perkebunan. Nah, karena laporan dari masyarakat, tim gabungan mencoba menyisir dengan menggunakan anjing pelacak untuk melakukan penyisiran di kawasan tersebut. Namun sampai sejauh ini, sampai sore ini, tim masih melakukan pencarian dan belum mendapatkan hasil bahwa di mana keberadaan si pelaku tersebut. Begitu, Adit. Ya, Andri Saputra, kita ingin tahu sebetulnya apakah sebelumnya korban dan pelaku menurut keterangan warga sekitar berada di lokasi yang berdekatan tempat tinggalnya atau mungkin saling mengenal satu sama lain? Ya, untuk pelaku dan korban sendiri, korban itu berada di kawasan Nagari Gugu namanya, sedangkan si pelaku itu berada di kawasan Pasagalombang gitu. Jadi memang Nagari desa ini bertetanggaan, berseberangan gitu. Berdekatan dengan desa korban. Jadi untuk korban sendiri dengan pelaku ini tidak begitu mengenal jauh tentang pelaku gitu. Dari keterangan warga pun memang si Nia ini, si korban ini
memang dia sering berkelilingan ke desa tetangga juga untuk berjual gorengan. Begitu, Tisa. Oke, baik. Terima kasih Andri atas laporan Anda langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pemirsa, sepekan lalu NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat ditemukan tewas dalam kondisi terkubur dan tak berbusana. Korban diduga mengalami pemerkosaan sebelum akhirnya dibunuh. Kematian tragis NKS, gadis yang berjuang mengumpulkan uang untuk kuliah dengan menjual gorengan, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Lebih dari sepekan lalu, jenazah korban ditemukan warga terkubur dalam kondisi tak berpakaian setelah pada Jumat 6 September dilaporkan hilang oleh keluarga. Pihak kepolisian pun lantas bergerak melakukan penyidikan dan penyisiran untuk menemukan petunjuk. Dari hasil penyisiran, polisi berhasil menemukan baju korban dekat aliran sebuah sungai kecil tak jauh dari lokasi penemuan jenazah. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk membantu mengungkap kasus pembunuhan ini. Pihak kepolisian juga menunggu hasil otopsi korban. Ya, tentunya barang buktinya berupa pakaian yang dibawa oleh korban maupun keterangan saksi, ya, keterangan saksi yang kita dapat dari sekitar TKP dan dari perjalanan korban pada saat almarhumah itu berdagang, termasuk juga barang bukti dari para pelaku. Saat ini polisi telah menetapkan pemuda bernama IS sebagai tersangka kasus pembunuhan korban. Keluarga berharap polisi segera menangkap tersangka pelaku pembunuh NKS dan menghukumnya dengan hukuman yang setimpal. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi telah menetapkan IS sebagai tersangka pemerkosa dan pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Namun, polisi, pemirsa ataupun pelaku saat ini masih menjadi buronan dari polisi dan motif pembunuhan juga belum terungkap apa sebetulnya. Kita bahas bersama dengan kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Adrianus. Selamat sore, Mbak dan Mas. Ya, Prof, ini kita dengarkan bahwa korban ditemukan sepekan yang lalu dan ada yang sempat melihat korban berlari ke arah hutan. Tapi sampai sekarang korban juga atau pelaku belum juga ditemukan. Sebetulnya apa yang menjadi kendala biasanya hal seperti ini? Ya karena kelihatannya karena pelaku memang mengetahui situasi. Mungkin sekali dia besar di situ, alhasil kemudian dia bisa sembunyi dan tidak terlihat oleh aparat. Namun jangan lupa bahwa akan ada penyebab alami untuk yang bersangkutan kemudian akan menyerah sendiri, yakni lapar, ya. Jadi dengan penyekatan saja maka dalam waktu 24 jam akan keluar tuh yang bersangkutan dan kemudian ditangkap oleh kepolisian. Baik, Prof, ini kan pelaku ini memiliki catatan kriminal sebagai pelaku pencabulan saat masih berusia di bawah umur dan pernah terjerat narkoba. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini yang juga menjadi dasar terus pelaku melakukan aksi kejinya saat ini? Mungkin sekali, karena memang kalau kita lihat dari data, maka memang hampir seluruh ya pelaku kejahatan susila itu pernah melakukan kejahatan susila pada episode lalu dalam hidupnya. Artinya mereka cenderung berulang, cenderung untuk repeat ya kejahatan yang sama dan tidak pindah ke kejahatan yang lain. Jadi kalau misalnya pelaku kejahatan kekerasan pada umumnya itu lalu bisa saja kemudian pada saat sudah besar atau yang lain dia melakukan kejahatan yang lain. Tapi khusus kejahatan susila dia akan repeat, ya, dia akan mengulangi. Tentu dengan motivasi beda-beda ya, tapi pada dasarnya ada kebutuhan seksual yang perlu dipenuhi oleh yang bersangkutan. Demikian. Ya, Prof. Kasus sebetulnya kalau kita mungkin bicara secara general kasus pemerkosaan, dugaan pemerkosaan yang dilakukan, kalau kita lihat pelaku ini sebelumnya dari catatan kriminal pernah melakukan tindakan pelecehan seksual dan juga tindakan narkoba. Ada beberapa kasus juga di luar sana pelaku kejahatan seksual anak di bawah umur yang kemudian tidak mendapatkan hukuman pidana tapi mendapatkan hukuman bimbingan ataupun juga mungkin dikembalikan kepada orang tua. Apakah mungkin perilaku yang repeat seperti ini karena memang undang-undang kita belum terlalu sempurna untuk kasus anak di bawah umur ini, Prof? Betulnya kalau lihat dari kombinasi beberapa undang-undang yang mengatur anak, ya, KUHP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang
undang-undang peradilan anak, ya ada 3 undang-undang jadinya yang mengatur anak, itu sudah sempurna sekali dan maju sekali, yakni tadi bahwa terhadap anak-anak yang berusia di bawah umur itu kemudian dipertimbangkan bahwa tempat yang terbaik bagi dia untuk kemudian berubah adalah rumahnya. Dan dengan kata lain, orang tua diberikan tugas untuk mengasuh kembali anaknya agar tidak berbuat hal yang sama, karena tadi kalau dia masuk ke lapas maka pasti dia akan menjadi beban masyarakat. Kalau hari ini dia memperkosa, maka besok dia akan melakukan hal yang lebih seram lagi. Nah itu kan bagus banget kan. Nah maka moga-moga terhadap hal yang bagus itu seyoganya tidak membuat lalu kemudian kita pesimis. Ya, dengan kata lain memang selalu saja ada situasi di mana orang curiga, orang kemudian merasa bahwa kok enak bener gitu ya. Tapi pada dasarnya secara makro kita akan mendapatkan situasi yang lebih bagus kalau seperti itu daripada kalau kemudian si pelaku-pelaku ini dibawa ke lapas dan kemudian diubah di sana ya dalam tanda kutip, sehingga menjadi pelaku yang kemudian lebih berbahaya bagi masyarakat. Baik, Prof. Adrianus, kan secara psikologi ketika orang ini melakukan tindak kejahatan ini, kita seringkali melihat bahwa memang di rumahnya saja sudah, misalnya dia lahir dari keluarga yang broken home, terus dibalikan ke keluarganya yang memang tidak bisa mendidik dia sehingga dia melakukan tindakan kejahatan. Apakah efektif setelah dia melakukan tindakan kejahatan justru malah dikembalikan ke rumahnya, Prof? Betul sekali. Jadi memang beberapa kasus yang kita hadapi ini membuat lalu kemudian kita berpikir bahwa nampaknya perlu ada semacam atribut ulang ya. Sebagai contoh misalnya tadi, kalau keluarganya memang baik, lengkap, sejahtera, maka tentu itu menjadi tempat yang baik bagi anak untuk diajari gitu. Tapi kalau tadi ya seperti Anda katakan, betul sekali, itu akan membuat lalu niat hukum itu menjadi wah gawat ini gitu ya. Jadi makanya lalu kemudian sudah mulai ada orang berpikir untuk merevisi ya, dengan kata lain untuk tidak melalui kemudian pada semua situasi lalu kemudian anak pelaku kejahatan susila misalnya dikembalikan ke rumah. Betul sekali, Mas. Ya, kalau kita lihat kan memang pelaku ini kabur ke dalam arah hutan dan tadi Prof mengatakan dia mungkin sudah mengetahui medannya begitu. Lantas bagaimana cara polisi bisa membekuk tersangka ini, Prof? Sebelumnya pernah saya katakan dalam wawancara bersama TV One juga kalau nggak salah, bahwa ketika polisi kesulitan ya mendapatkan data terkait dengan TKP ya, dengan crime scene, yakni tempat penemuan mayat, di mana mayatnya juga sudah rusak ya, maka kita bergantung pada 2 hal, yakni social circle atau lingkungan pergaulan sang korban, dan yang kedua adalah mental map si korban dan si pelaku. Nah dalam hal ini maka kita duga bahwa sebetulnya social circle si korban tidak terlalu luas ya, mengingat dia masih remaja, penjual kue dia misalnya, maka tentu pertemanannya juga tidak luas. Dan yang kedua lah kalau kita bicara mengenai mental map, dengan kata lain tempat-tempat yang biasa didatangi, tempat-tempat yang biasa dikunjungi dalam rangka berjualan, memang umumnya akan lebih luas ya. Nah dari kedua hal itu lalu kelihatannya kemudian polisi bisa menemukan bahwa ada orang yang terakhir bertemu dengan korban, maaf, dan kemudian lalu dicurigai sebagai pelaku. Nah itulah yang kemudian menjadi lead ya dalam rangka mengarahkan polisi kepada pelaku begitu. Baik, terima kasih Prof. Adrianus telah berdialog bersama kami. Semoga kita dapat melihat bahwa pelaku ini segera dapat ditangkap. Terima kasih Prof. Adrianus.